nih. Bagaimana tanggapan Kiai Mat mengenai buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawiyah yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah? Ini berapa halaman ini, Masya Allah? 100 lebih Bang Haji itu. 100 lebih itu. Saya sudah baca Bang Haji. Sudah baca? Sudah baca. Cuma tidak saya tanggapi secara khusus. Karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya. Oh, gitu. Tapi karena kemarin ada framing jin itu di Nabawi TV bahwa sudah dijawab oleh Rabithah, tetapi mereka tidak mau yang membatalkan nasab itu untuk mengungkapnya. Karena kenapa? Kalau diungkap itu sudah terjawab semua. Makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulisan Rabithah Alawiyah itu di dalam buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawiyah ini tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa, dan kita bisa buktikan, dan kita sudah bikin sebuah tulisannya, itu bisa dibaca di RMINU Banten, bahwa tulisan Rabithah Alawiyah ini selain itu hanya mengelak, juga ada doktrin di dalamnya Bang Haji. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang benci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Lah mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci Ba'alwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah. Misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala. Membenci orang yang tidak sesuai dengan syariah atau membuat umat masyarakat, atau bukan masyarakat Islam saja, umat manusia pada umumnya membuat zalim dia, maka membencinya itu kita berpahala. Pemirsa, selama ini saya ini kan nggak mau benci orang, nggak benci, ternyata boleh nih. Oh, kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi jangan mempersekusi gitu ya. Iya. Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. Jangan, itu persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan. Sepanjang Indonesia ini berperadaban, dari zaman Hayam Wuruk, zaman Raden Wijaya, sampai sekarang zaman Pak Jokowi, dan bentar lagi zaman Pak Prabowo, gak ada itu persekusi itu dilakukan oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda, kalau ada masalah, nggak ada yang bawa-bawa orang datang ke rumah orang itu mempersekusi, nggak ada itu. Itu bukan adat istiadat peradaban orang Nusantara, persekusi itu. Itu peradaban orang barbar, orang primitif yang memalukan ada di Indonesia. Ini perlu saya klarifikasi nih. Tadi bahwa benar, menyintailah karena Allah, membencilah karena Allah, tapi bencilah kelakuannya gitu. Jangan benci, jadi orangnya susah kan ya. Benci kelakuannya, kita benerin gitu supaya kita nggak benci gitu ya. Jadi kalau kelakuannya sudah tidak menimbulkan kebencian, maka muncullah kecintaan karena Allah. Kira-kira seperti itu kayak ya. Nggak tahu deh. Karena begini Bang Haji, ada itu orang meninggal di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah mau menyolati, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini ada masalah enggak gitu. Saya lupa itu masalah apa. Kemudian Rasulullah tidak jadi. Itu membuat sebuah pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti kelakuannya itu. Nah, itu adalah kan udah meninggal ini orangnya, salati aja sih, kasihan kan, kagak begitu. Untuk mengatakan benci itu ada yang diperbolehkan. Bahkan kita diperbolehkan untuk membicarakan orang-orang yang
berbuat jelek itu kan kita membicarakan bukan membicarakan namanya, orangnya kan, kan yang punya hati orang kan, ya itu diperbolehkan. Dalam kitab Kamil Tugian ada beberapa item di mana kita diperbolehkan membicarakan itu apabila ketika kita membicarakan itu ada manfaat bagi orang lain. Untuk orang banyak. Orang banyak. Apalagi untuk agama dan bangsa. Iya. Clear Kiai. Weh,